Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas di pertemuan keempat tentang bagaimana desainer memiliki dua sisi, yaitu kreativitas desainer sebagai proses black box yang mungkin kita familiar dengan otak kanan, dan rasionalitas desainer yang ada di otak kiri. Sebagai desainer, kita menggunakan kedua-duanya di waktu yang tepat tentunya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana kita membagi kedua hal tersebut. Yang satu desainer creativity as black box, yang satu lagi rationality as glass box. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana metode desain berkembang tergantung dari zamannya. Di masa craft evolution, kita tahu bahwa desain adalah perancangan yang membuat benda yang berguna. Jadi utilitas menjadi aspek utama. Di situ desain yang bukan modern tentunya seringkali dikembangkan melalui trial and error dan inovasi jarang atau lambat terjadinya. Karena inovasinya adalah eh, gabungan bersama-sama secara culture membuat sebuah inovasi. Di era selanjutnya, di masa design by drawing, kita kenal banyak inovator-inovator, banyak master-master. Kita kenal Leonardo da Vinci, kita tahu Michelangelo, dan lain-lain sebagainya. Dalam era Renaissance ini, karakter desain terjadi paling utamanya adalah drawingnya, design by drawing istilahnya. Di sini gambar teknik menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting, karena di titik ini inovator bisa memberikan apa yang ada di kepala dia kepada orang lain. Desainer tidak perlu lagi mengerjakan atau inovator tidak perlu lagi mengerjakan itu seorang diri, sehingga memungkinkan mereka membuat sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, kemampuan tangan mereka sendiri. Bisa bikin katedral, bisa bikin lukisan, bisa bikin hal-hal yang monumental yang dilakukan oleh Da Vinci menggunakan technical drawing. Desainer harus mulai tahu aspek-aspek teknis karena kita perlu berbicara kepada pengrajin atau creator yang lain. Di era selanjutnya, yaitu ketika desain modern mulai lahir, ketika kebutuhan makin kompleks, ketika perkembangan teknologi semakin maju, ketika desainer semakin banyak, mau tidak mau desainer perlu berbicara dengan orang lain yang bukan hanya desainer. Jika dulu Da Vinci tidak perlu berbicara dengan siapapun, dia cukup berbicara dengan dirinya sendiri dan membuat sesuatu atau minta tukang lah paling tidak. Di sistem desain kita berbicara ada tim desainer, kita ada tim engineer, ada tim scientist dan lain-lain sebagainya. Mau tidak mau metode desain memerlukan metode yang lebih glass box, yang lebih rasional, yang lebih memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Salah satunya muncul lahir adalah brainstorming, metode yang memungkinkan beberapa orang desainer duduk dan membuat ide mengatasi masalah secara bersama-sama yang tidak diperlukan ketika masanya Renaissance atau masanya Da Vinci. Dan metode-metode lain yang berkaitan dengan sinergi antar tim desain. Di era selanjutnya, di socio-technical innovation, ketika desain makin kompleks lagi, ketika permasalahan bukan hanya pada aspek teknikal, aspek desain itu sendiri, tapi juga aspek-aspek lain, sosial, ekologi, sustainability, dan lain-lain, user mulai punya pengaruh besar. Metode-metode user testing, user research itu mulai berkembang. Karena user eh, powernya makin besar dan kebutuhan user makin perlu didalami oleh creator. Metode mulai muncul. Apalagi di era selanjutnya ketika disrupsi terjadi 4.0, Society 5.0, rapid prototyping, AI mulai muncul, pandemi terjadi di 2019 dan seterusnya, pasti metodologi, metode desain itu berkembang. Karena cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, cara kita berkreasi, cara kita berinteraksi itu berubah for better or worse. Kalau kalian penasaran,
mau mendalami gitu, misalnya ada meta design, kalian mau mendalami S2 ada meta design di Goldsmith, kalian bisa dalami di situ ya. Nah, kita cek dulu aspek pertama yaitu kreativitasnya desainer sebagai proses yang black box. Apa itu maksudnya? Intinya adalah black box adalah kita nggak tahu apa yang terjadi di kepala seseorang. Makanya disebut black box. Kita akan berfokus dalam aspek ini adalah aspek kreatif atau pendekatan kreatif pada kreativitas dan misteri dalam proses desain. Proses desain memiliki misterius, kandungan misteri di dalamnya yang nempel dengan kreativitas karena halnya abstrak dan kita nggak tahu sebenarnya secara pasti apa sih yang terjadi di kepala sang kreator ketika membuat sesuatu. Ketika kalian mendapatkan ide, sebenarnya di otak kalian apa sih yang terjadi? Bahkan ketika membayangkan image pun itu akan berbeda satu sama lain. Ini proses menganggap bahwa desain sebagai proses yang abstrak yang terjadi di kepala. Ini aspek misteriusnya. Gara-gara itu, desain itu sulit dianalisa secara detail. Kenapa? Karena abstrak, ada di kepala masing-masing. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengindra apa yang terjadi. Tapi hal itu bisa sebenarnya tergambarkan dalam proses brainstorming. Kita bisa lihat nanti glimpse of how creativity, how abstract thinking dari seorang desainer itu terjadi. Contohnya kita bisa lihat di kalau kita coba lah studi kasus membuat logo. Coba kalian bayangkan jika misal dosen kalian meminta tolong eh, rancang sebuah logo yang terinspirasi dari dua hal, yaitu apel dan whistle atau fluid. Ketika kita berbicara apel saja, di kepala kita akan berbeda-beda. Akan ada orang yang membayangkan apelnya itu wah warna merah. Ada yang membayangkan apelnya warna hijau. Ada yang membayangkan apelnya ada daunnya. Ada yang membayangkan ternyata apelnya ada ulatnya di dalamnya. Ternyata ada juga yang membayangkan apelnya ternyata setengah yang terekspos bijinya misalnya. Atau ada yang sudah dikupas apelnya. Atau apelnya sudah dipotong-potong. Bahkan berbicara apel sendiri itu berbeda-beda satu sama lain. Bahkan ada beberapa studi kasus yang menunjukkan bahwa ada orang yang bahkan tidak bisa membayangkan image di kepala. Jadi ketika diminta tolong bayangkan apel atau mendengar kata apel, dia tidak bisa membayangkan secara visual apapun. Di kepala dia hanya muncul huruf A, P, E, L atau A, P, P, L, E kalau dia orang Inggris. Gitu ya. Kita kembali ke sini mostly bisa membayangkan secara image, tapi berbeda-beda apa yang dibayangkan. Gitu ya secara detail. Karena itulah sebenarnya ini salah satu latihan bagi seorang desainer untuk memperkuat imajinasinya. Adalah dengan cara kalian secara sadar membayangkan sesuatu. Ketika seperti yang tadi, ketika saya minta gambar apel, kalian membayangkan sangat detail apa yang terjadi di apel yang kalian bayangkan. Warnanya gimana ya? Ada bercak enggak ya di teksturnya, di kulitnya? Ada uletnya enggak ya? Dia ditaruh di mana ya? Oh, dia kena matahari nggak ya? Mataharinya pagi, sore, atau siang. Semakin kalian membayangkan itu secara detail, akan semakin vivid, akan semakin kuat imajinasi kalian, semakin muncul image yang kalian bayangkan. Jadi tolong kalian bisa latihan untuk menggunakan metode tersebut ya, teknik kalian diam dan membayangkan secara detail. Ini akan membantu kalian dalam pengembangan karakter misalnya. Ini karakter gua kakinya kayak gimana ya? Ada bulu kakinya kayak. Nah, makin detail, makin kuat manifestasi imajinasi kalian. Itu baru satu image. Ketika saya minta misalnya tolong inspirasinya dari dua image, apple dan whistle. Apa ya yang terjadi? Apakah apelnya berubah menjadi fluid? Apakah apelnya digabung dengan fluid berubah menjadi sebuah logo? Atau apa sebenarnya yang terjadi ketika kalian diminta membayangkan logo yang terinspirasi dari apel dan fluid? Jangan-jangan nggak bisa dibayangkan, gitu ya. Ini yang tadi maksudnya bisa digambarkan sekilas dalam proses brainstorming.
Dalam proses brainstorming, kita bisa melihat glimpse of apa sih sebenarnya yang ada di kepala kalian. Caranya adalah dengan kalian membuat sketsa. Gue punya bayangan ini nih. Kayak gimana sih? Gambarin dong. Nah, itulah. Berubahlah menjadi hal yang eh, konkret, hal yang abstrak di kepala kalian. Meskipun bisa jadi tidak sama persis gitu ya. Tapi dia cukup menggambarkan sedikit tentang apa yang terjadi di kepala kalian. Ciri-ciri dari black box ini satu adalah spontanitasnya. Kemudian yang namanya ide itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Tapi dengan definisi ini juga bisa berarti bahwa ide itu tidak nggak datang-datang dari manapun dan nggak datang-datang sampai kapanpun. Dari 0 sampai 100 unlimited ya. Karena bisa dari mana saja, bisa juga tidak dari mana-mana datangnya. Itu tidak datang-datang sama sekali. Kemudian dalam black box ini desainer menjadi empu atau ahli sulap yang sangat ahli. Kemudian hasil perancangannya dapat dipercepat tapi keputusannya acak. Maksudnya adalah seperti yang logo tadi. Ketika kalian diminta tolong bayangkan sebuah logo yang inspirasi dari Apple, maka dalam sepersekian detik kalian bisa menghasilkan ide secara cepat. Tapi random itu keputusannya. Begitu ditanya, kenapa garisnya seperti itu? Kenapa menggunakan warna itu akan sulit dijawab, gitu ya. Sama bersambung dengan nomor bawah. Kalian sulit menjelaskan konsepnya, karena itu secara intuitif muncul, sep, gitu. Kemudian kapasitas produksinya, jadi kemampuan jumlah ide yang kalian hasilkan dan menggunakan metode ini, itu sangat tergantung terhadap beberapa hal. Tergantung dari waktunya, apakah deadline, apakah tidak deadline, apakah dikasih waktu berapa menit. Gitu. Akan ada orang yang bekerja sangat baik dalam deadline. Ada orang yang nggak bisa bekerja kalau deadline. Ada orang yang hanya bisa bekerja kalau dekat deadline. Akan berbeda-beda satu sama lain. Akan sangat bervariasi, sangat beragam. In a sense, dari sudut pandang sistem tidak reliable. Makanya harus diimbangi, gitu ya. Tergantung mood kalian dan tergantung imajinasi. Beberapa orang memiliki imajinasi yang jauh lebih bagus daripada orang lain, itu given atau memang sudah biasa dia latih semenjak kecil. Karena itulah kita sebagai desainer memerlukan sisi lain, yaitu rasionalitas kita harus diasah juga. Ini adalah cirinya kalian belajar di proses S1 di akademik. Bagaimana kita melatih rasionalitas kita. Dalam pendekatan rasional, yang tentunya istilahnya saja rasional, ini prosesnya itu sangat logis dan kita bisa melihat tahapan pengambilan keputusannya. Kita bisa analisa desainnya. Kenapa? Karena kalian menghasilkan sketsa, kalian menghasilkan bukti-bukti perancangan yang melalui tahap-tahap dan proses tertentu. Jadi kita bisa tahu nih tahapannya. Kenapa dia milih ini? Karena datanya adalah ini. Kenapa ngambil datanya ini? Karena ada datanya bisa dibongkar tuh datanya, gitu ya. Dalam proses ini ada beberapa tahapan yang paling tidak. Satu adalah analisis. Kita bisa melakukan analisis, sintesis, mengubah data dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau menyarikan data dari sesuatu, atau membongkar data. Dan evaluation, kita bisa melakukan evaluasi dari yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan. Seperti yang tadi saya bilang, pengambilan keputusan dan prosesnya dapat ditelusuri, bisa dilihat nih sketsanya dapat dari mana, inspirasinya dari mana, dan kan dia tidak datang secara spontan. Akan lebih baik lagi kalian perlu membiasakan setiap karya kalian, setiap sketsa kalian, itu kalian berikan tanggal. Atau kalau perlu tanda tangan silakan. Supaya kita tahu terdata dengan baik timestamp-nya, hasilnya seperti apa, kapan kalian melakukan. Cirinya, proses analisis ini kita bisa lakukan dengan lengkap, bahkan sampai pengujian. Karena apa? Karena dari awal sampai akhir ada tahapannya jelas. Kita bisa cek. Dan ini bukan coba-coba, gitu ya. Semuanya penuh makna dan hal yang logis.
Salah satu dosen kalian, Pak Arif Budiman, juga pernah menyatakan di 2021, dalam desain, makna itu dibangun sejak awal dan tidak dilepaskan kepada user. Berbeda dengan karya seni misalnya yang terserah akhirnya konsumen atau orang yang membaca, mengkonsumsi, yang berinteraksi dengan karya seni tersebut, ya terserah mereka. Desain tidak bisa, tidak boleh melakukan itu. Ya, makanya istilah sesuatu yang dibangun sejak awal, bahasa Inggrisnya adalah by design. Sudah terancang dari. Dan kalian sebagai desainer perlu atau harus mempertanggungjawabkan tiap garisnya, tiap bentuknya, dan tiap warna yang kalian pilih. Salah satu yang paling dekat adalah nanti akan diuji ketika tugas akhir misalnya. Kenapa kalian bikin ini? Kenapa garisnya seperti ini? Kenapa warnanya gini? Kenapa detailnya seperti ini? Ini inspirasinya dari mana? Dan seterusnya. Akan dipertanyakan. Ya, karena pengambilan keputusan kalian bukan intuitif semata, tapi ada alasannya, ada konsepnya, ada datanya, ada cara pengambilan keputusan. Ada sisi rasional. Contohnya ini berkaitan dengan mata kuliah yang sedang kalian hadapi sekarang, yaitu DKV 1. Di tahap ini kalian seharusnya sudah masuk ke tahapan kedua, yaitu di perancangan ulang. Dalam proses riset minggu lalu kita sudah bahas bagaimana cara kalian melakukan riset. Apa yang perlu kalian cari, kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Jenis datanya, cara mengumpulkan datanya seperti apa. Supaya ketika kalian ditanya kenapa kalian mengambil sebuah keputusan, ada datanya dan rasional dan terdata dengan baik. Kemudian ini langkah-langkah yang perlu kalian lakukan, mulai dari analisis datanya tentunya, mulai kalian mendata sains sistemnya, apa yang sudah ada, apa yang belum ada, apa yang seharusnya ada, lalu kalian mulai redesigning, dan seperti proses desain pada umumnya yang akan melalui proses asistensi sampai proses pengumpulan file. Dan ini bisa dicek nih, mundur ke belakang. Ada nggak ya dokumennya? Ini yang terakhir adalah dua sisi ini bukan untuk dipertentangkan satu sama lain. Kita memiliki dua sisi ini, tapi kita perlu tahu mana yang kita gunakan dengan baik. Berkaitan dengan hal yang kita bahas tentang metodologi, kalian perlu mengetahui kapan atau metode apa yang kalian gunakan dalam tahap apa. Karena tiap tahapan desain, tiap proses desain demand something different, demand different focus, demand different emphasis, gitu ya, membutuhkan perbedaan penekanan, membutuhkan otak yang berbeda dalam tiap proses. Ketika kalian cari ide, misalnya kalian berkreatif, berkreasi, otak kanan sangat terpakai. Kreatif individual black box itu tidak masalah, itu ledakan seledak-ledaknya gitu untuk cari ide, sangat kreatif. Tapi begitu kita kebutuhan untuk berkomunikasi dengan pihak lain, kita perlu glass box rasional. Jadi kebutuhannya satu adalah untuk kreatif, yang satu adalah komunikasi. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab terhadap orang lain yang kita selesaikan masalahnya. Bisa itu klien, bisa itu tim desainer lainnya, bisa itu dosen, bisa itu siapapun yang perlu kita komunikasikan. Bahkan ke tukang kita perlu komunikasi, ke tempat percetakan harus menjelaskan tentunya, lu maunya sebenarnya apa sih? Dan itu perlu kalian lakukan, dan itu bisa kalian lakukan kalau prosesnya adalah glass box. Bisa dilihat datanya, buktinya, dan pengambilan keputusan. Dua-duanya diperlukan dalam proses desain. Optimasi perlu yang namanya sistematisasi. Supaya proses desain itu sangat optimal, perlu dibuat sistem. Sistem ini muncul dalam metode desain. Ada formula atau ada framework dalam desain, tahapan yang harus kalian lalui. Tapi dalam proses inovasi, tetap melibatkan yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Ini kita dapatkan dari sisi black box. Jadi dua-duanya perlu di-embrace, perlu di
Begitu saja untuk pertemuannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu di materi selanjutnya.